Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk pertemuan pertama kemarin ngebahas tentang pengertian humas. Nah, humas itu adalah serangkaian informasi yang akan disampaikan kepada halayak umum ataupun masyarakat sehingga tercipta kerjasama yang harmonis ya. Itu untuk pengertian humas. Nah, sekarang yang pertemuan kedua membahas tentang keberadaan humas dalam organisasi. Yang pertama adalah tujuan humas. Nah, tujuan humas yang pertama adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian. Nah, di sini tujuannya adalah membuat publik dan organisasi atau lembaga saling mengenal, baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan maupun budaya. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan membentuk saling percaya. Nah, di sini adalah saling percaya itu diutamakan supaya ada komunikasi persuasif. Persuasif di sini adalah yang sangat dekat antara pihak humas ataupun lembaga atau perusahaan dengan halayak umum. Nah, yang ketiga adalah memelihara dan menciptakan kerjasama. Nah, kerjasama di sini adalah dalam bentuk tindakan tertentu, ya, antara pihak organisasi dengan humas ataupun dengan masyarakat. Nah, kesimpulan daripada tujuan humas di sini adalah terciptanya ataupun terbentuknya citra atau image yang nyata terhadap organisasi ataupun lembaga di mana humas berada. Nah, itu adalah berkaitan dengan tujuan humas. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas humas. Nah, kira-kira tugas humas apa? Tugas humas adalah menganalisis, mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Nah, apa yang disampaikan oleh halayak umum kemudian direkomendasikan kepada manajemen perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan umum. Nah, dipertemukan. Misalnya lembaga atau organisasi yang mewakili humas ini adalah mewakili masyarakat. Nah, ini adalah di kepentingannya diketemukan, disatukan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi. Mengevaluasi di sini adalah memperbaiki program-program organisasi yang berkaitan dengan publik. Nah, yang akan disampaikan kepada khalayak masyarakat umum. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi humas. Nah, fungsi humas yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik. Nah, hubungan lembaga dengan masyarakat umum ataupun publik. Nah, di sini adalah hubungannya harus baik, baik intern maupun ekstern. Kemudian yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasi. Nah, pendapat-pendapat dari masyarakat ini ditentukan oleh organisasi. Kalau kiranya baik, ya kenapa tidak, gitu ya. Sehingga adanya hubungan yang baik. Yang ketiga adalah memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Nah, fungsi humas di sini adalah memberikan saran kepada pimpinan perusahaan. Nah, sehingga tidak ada miscommunication. Nah, ini ya, jadi harus seimbang, harus harmonis. Yang keempat adalah menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat umum yang menguntungkan organisasi. Nah, di sini adalah menciptakan ataupun mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan suasana dalam artian yang baik sehingga menguntungkan organisasi. Yang kelima adalah menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Nah, di sini adalah fungsi humas mempengaruhi pendapat dari masyarakat umum bagaimana baiknya. Nah, agar tercipta suasana hubungan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah
peranan humas. Nah, peranan humas yang pertama adalah expert cyber komunikasi. Nah, di sini adalah peranan humas sebagai ahli. Kalau diibaratkan seperti hubungan dokter dengan pasien. Jadi sangat dekat sekali. Kemudian yang kedua adalah peranan humas, problem solving process facilitator. Nah, peranannya di sini adalah sebagai fasilitator antara pihak manajemen, perusahaan, kemudian mewakili masyarakat ataupun khalayak umum. Nah, bagaimana peranan humas ini diterapkan sebagai fasilitas saja. Kemudian yang ketiga adalah communication facilitator. Nah, di sini adalah sebagai fasilitator komunikasi antara pihak perusahaan atau organisasi dengan publik, baik publik internal yang ada di perusahaan ataupun maupun dengan pihak masyarakat. Kemudian yang keempat adalah technician communication. Nah, di sini adalah sebagai pelaksana teknis, sebagai alat penyedia agar komunikasi itu berjalan dengan lancar antara pihak lembaga dengan khalayak umum ataupun masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah media humas. Nah, media itu adalah alat. Humas itu adalah hubungan masyarakat. Nah, medianya apa? Untuk mencapai tujuan humas adalah yang pertama adalah iklan. Nah, iklan ini kan jangkauannya sangat luas. Nah, apakah media iklannya melalui TV, melalui media sosial dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pameran media internal. Nah, pameran. Nah, pihak manajemen lembaga ataupun organisasi mengadakan pameran, diundang para pejabat, para masyarakat. Nah, melalui media ini dicetak oleh perusahaan, apakah melalui foto, apakah melalui film, apakah melalui media massa. Nah, sehingga media-media ini akan tercipta suasana harmonis antara lembaga dengan khalayak umum ataupun masyarakat, sehingga citra daripada ataupun image perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian ya untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.